Yo teman-teman, ketemu lagi dengan gua Dan gua di Tonix Review. Nah, kali ini Mimin bukan kedatangan ya, ini kita beli ya. Beli. Iya, casing Antek yang menurut kita berdua ini akan menjadi tren di 2025 Iya. awal nih, karena udah banyak banget casing-casing model yang seperti ini yang keluar di akhir tahun ini nih. Casingnya itu ini adalah Antek C8 Curve Wood Edition. Jadi kayu-kayunya ya. Nah, kalau lihat dari ini wood itu berarti ada kayu. Nah, itu sama curve. Curve artinya apa tuh? Melengkung. Oh, melengkung. Jadi dia bengkok ya? Iya, bisa jadi. Oh iya, salah. Bengkok apaan ya? Lain lagi artinya. Casing ini menarik perhatian kita berdua nih. Nah, sebelum kita review dalamnya, kita ukur dulu nih dimensinya nih kalau kalian mau kirim. Berapa nih Om Buka? Lebar nih, lebarnya Kurang lebih 40 kita hitung. 40 dikali, nah ini apa namanya? Ini lebar. panjang dong. Oh panjang, salah. Ini 54. Tingginya Om Buka? 56. Dibagi 6.000. Nah kalau kalian mau kirim-kirim itu kurang lebih di 21 kilogram. Iya. Sekarang langsung aja yuk kita buka dulu nih PC-nya. Kita dapat ini nih teman-teman nih. Ini biasanya apa tuh Om Buka? Kasih lihat Om Buka. Ini casing gede banget, nggak muat nih. Aksesoris biasanya isinya baut-baut, panel dan segala macamnya. Oh iya. Nah, sekarang kita mau review dulu nih dari casing Antek C8 Curve yang Wood Edition. Wood. Nah, sekarang kita buka belakang dulu yang buka. Nah, bukanya ya. Gampang ya. Zaman sekarang ya, gampang ya. Nah, ini belakangnya ini mesh ya. Full. Bolong full. Ngebersihin debunya nih gampang nih. Ini kalau sekali masuk debu ganteng. Tapi kalau buat airflow ini bagus. Tapi kalau kalian yang males, mendingan ya gimana ya, susah juga ya kalau mau bales keren bagus ya Salah satu aja susah udah. ya. Susah. Nah, apalagi satu lagi terakhir Om Apa Buka, tuh? murah. Oh iya. Nah, ditaruh dulu Om Buka. Kita lempar nggak mungkin nih Om Buka. Kita lupa Om Buka. Oh betul. Itu aksesorisnya isinya apa aja? Itu tuh iya. Sebelum kita buka, nih aksesoris ya. Aksesorisnya mungkin isinya diorama kali yang buka ya. Oh bukan, nih isinya tuh baut ya teman-teman. Nih buka dong, keluarin dong Om Buka. Nih baut-bautan sama kotaknya. Ini Itu manual book. Ini nanti yang pasti dipakai buat di dalam. Nah terus sama kabel pisang. Nah, masukin lagi Om Buka. Nah, sekarang kita bahas belakang dulu ya teman-teman ya. Kalau lihat begini nih, harddisknya ini bisa 3,5 inch nih. Posisi di sini nih teman-teman. Terus apalagi nih? Ini radiator kayaknya bisa 1, 2, 480 apa 360, coba lihat Om Buka. Kalau samping itu maksimal 360, kalau atasnya nanti kita bahas. Nah, kalau yang ini maksimal di 360 ya. Berarti kalau kalian radiator 360 bisa atau 12 cm kali 3 atau ini bisa 14 cm juga nih. Tapi 14 cm-nya cuma bisa 2 nih. 2 kali 14 cm atau 280. Nah, kalau untuk SSD dan harddisk, dia harddisknya itu yang 3,5 inch bisa 1. Cuma bisa 1 di sini. Iya kan? Nah, kalau yang 2,5 inch itu bisa 2, 1 di sini. Jadi ini pilih ya, kalian mau yang 2,5 atau 3,5 inch. Terus satu lagi di mana tuh Om Buka? Nih di atas nih ada dudukannya nih. Nah, kalau kita lihat di sini nih, panel-panel ini nih Om Buka nih. Ini udah support sama BTF. Oh, iya. Itu si Asus BTF. Kalau si MSI itu Zero Project. Itu alias beda ya namanya ya. Beda. Itu alias yang sebenarnya motherboard kalian itu yang support colokannya udah di belakang. Jadi coloknya di belakang nih. Jadi di depan udah tanpa kabel. Ini udah support nih teman-teman. Dan ruang kabelnya lumayan dalam ya ini ya. Wah, ruangan kabelnya. Nah, wah ini lumayan nih, 19 cm. Wah, kabel apa 19 cm tuh Om Buka? 9 cm. Oh, salah. Dalam banget 9 19. cm maksudnya. Ini 9 cm nih, jauh. Ini
kabel manajemen mah udah ciamik deh ya. Ada satu lagi nih, kalau kalian mau pakai radiator water cooling ya, itu support sampai kisaran di 4,5 sampai 5 cm lu. Radiatornya tebel itu. Nah, dewa nggak tuh? Itu kalau kalian yang water cooling custom ya, taruhnya di belakang. Kalau di belakang AIO juga bisa, cuman kalian mesti pilih-pilih AIO yang radiatornya itu selangnya di tengah. Kalau di pinggir dia nabrak di tiang. Oh iya. Iya, nanti kita coba sama si Arctic nih. Arctic kan tebel ya. Bermasalah atau tidak. Nah, ini perkabelan dulu nih Om Muka. Nah, ini perkabelannya, ini Type-C-nya yang pasti ya. Kalau Bener. casing-casing begini sih nggak mungkin Type-C-an ya. Ini Type-C asli nih tuh. Type-C bohong. Iya. Ini Type-C-nya itu Mimin nyontek dulu, teman-teman. 3.2 harusnya. Type-C-nya itu 10 GB per second. Tulisannya di websitenya sih seperti itu ya. USB 3-nya nih 3.0 2 biji, ya kan? Terus ini buat front panel, sama ini buat Biasa lah ini ya. audio. Jadi dia udah nggak zaman nih USB 2.0. Iya. Nah, sekarang kita bahas atasnya nih. Tadi kita lupa nih ya. Iya. Atasnya itu ada tombol power. Ini jack audio. USB 3.0-nya ada 2. Sama Type-C, sama tombol reset. Nah, terus kita mau bahas belakang apa lagi nih Om Buka? Oh, PSU. Ini PSU ATX yang pasti teman-teman. Ini bukan PSU-nya si SFX. Ini panjang PSU-nya itu bisa sampai 21. kalau lihat ruangannya itu bisa sampai 27 ya, 26 27 ya. Kalau sama kabel anggap aja potong kurang lebih 5 cm lah ya. Itu 25-26 cm itu cukup nih. Jadi kalau kalian yang pakai PSU yang udah 1000 watt aman. 100 gitu. Iya, kecuali PSU yang buat nyalain kulkas nggak bisa. Nah, iya beda. Beda ya. Beda banget. Nah, sama ini menangnya sudah ada dudukan PSU nih, teman-teman nih. Jadi PSU kalau kalian yang gede-gede ini udah ketahan nih. Kan ada beberapa casing-casing yang colok begini tapi dia nggak ada tahanan ini. Kalau PSU berat lama-lama Vibrate. Nah, bukan vibrate. Ini anti bengkok. Kan kalau nggak ada dudukan ini, kita tahu PSU gede ya. Yang casing dual chamber begitu doang ya? Nggak ada. Iya, ya mengingat ini casing bukan casing murah ya. Jadi dapet. Nah, sekarang kita ngomong apa? Atas nih Om Buka. Atasnya bisa dibuka gampang ya, knockdown juga. Sama nih. Ini PR banget buat kalian yang kalau males ngebersihin. Terus ruangannya kotor lagi. Iya, karena ini mes nih. Ini kalau kalian yang males ngebersihin, waduh, ini udah pasti debunya dewa. Nah, ini Om Buka taruh dong. Nah, sekarang kita bahas atas. Sekarang kita bahas depannya nih teman-teman. Depan. Atas. Nah, ini kalau atas kita lihat begini nih. Nah, ini yang tadi nih, dudukan hard disk nih. Dudukan SSD. Atau hard disk yang 2,5 inch. Ya. Nah, kalau kita lihat begini nih teman-teman nih, ini support sama 3 kali 120 cm, 4 kali 120 cm. Terus untuk radiator nih, untuk radiator ini dia supportnya 120, 240, 280, 360. Kalau yang di atasnya lagi 420 kalau kita lihat websitenya belum bisa. Yes. Jadi dia mentok kalau radiator 360. Tapi kalau fan dia bisa pakai 3 kali 14 cm. Nih kalau yang bagian atasnya nih teman-teman. Terus bawah ya, sekarang kita lihat kolong. Bawahnya yang paling penting nih ya kalau Mimin lihat ya. Udah dapet dust filter nih. Kalau yang tadi atas sama samping cuma mesh, tapi nggak ada dust filternya. Kalau ini PR-nya gampang lah. Kalian tinggal ngambil begini nih. Set. Ini tinggal dibersihin, aman. Nah, kalau kita lihat gini, ini atas sama bawah kalau websitenya bilang sama. Bisa 120, 140. 3 kali 120, 3 kali 140. Itu fan. Itu maksimalnya. Kalau radiator, dia cuma bisa 120, 240, sama 360. Sekarang kita bahas belakangnya nih yang buka. Nah, sekarang kita bahas belakangnya. Nih kalau lihat begini nih, ini motherboard support sama ATX. Karena ada expansion slotnya tuh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ininya standar, ininya fan ininya bisa 120 atau 140 karena dia ada dua dudukan nih, bisa 12 cm, bisa 14 cm. Ini Mimin temennya ini nih, set, aduh, yang menarik ya, menarik dari set.
casing dual chamber ini nih. Dia udah curve, makanya namanya curve. Bisa kayak zaman dulu monitor ya, curve ya, Oh, iya, lengkung-lengkung iya. ya. Ini udah curve nih teman-teman, kacanya pun bezel-less ya. Iya. Jadi nggak pakai Simple. tiang-tiang nih, ini Pakai langsung tiang. nih. Kalau pengerjaannya juga rapi nih kacanya nih. Nah, Mimin kan pernah lihat ada yang curve juga, tapi merek murah, tapi kelihatan banget nih kacanya. Bengkoknya maksa gitu ya. Iya, kayak kita bikin manual nih. Kalau ini bikinan pabriknya sih, ya ini kelas bukan casing kelas murah ya teman-teman. Balik lagi ya. Kalau harganya nanti seperti Oh, biasa. sama ini kita bahas kayunya nih. Oh, kayu. Kita Lupa nih cobain tadi depannya. kayunya nih. Apa lagi? Ini juga salah satu kelebihan dari si casing ini yang Mimin bilang akan menjadi tren 2024, akhir 2024 atau 2025 karena hampir semua casing ya buka ya. Iya. Keluarin yang wood. Banyak brand sekarang ngeluarin yang Iya. ada kayu-kayunya. Ini bukan stiker ya teman-teman ya. Ini Oh, kayu bener nih ya. bukan kayu bener juga ya. Pokoknya intinya bukan stiker, susah ngomongnya. Iya. Iya. Ini bukan stiker tapi juga bukan kayu asli gitu. Kayaknya sih bukan kayu asli ya. Kita nyontek dulu Om Buka. Nah, kalau panelnya Mimin nggak dapat penjelasan lengkapnya, ini kayu asli atau bukan, cuman yang pasti ini bukan stiker nih. Ini kayaknya kayu asli sih, cuma bukan kayu jati mahal gitu ya. Iya. Nah, ini pokoknya kayu aja. Tapi Nah, finishingnya oke lah. iya, Bagus kok. karena dia bukan stiker. Nah, mungkin pihak dari Antek bisa konfirmasi ini kayu asli atau bukan. Bukannya gimana nih Om Buka? Ngeri juga ya. Jadi satu ya. Maaf temen-temen, ada bautnya ternyata. Pantes sampai bego nggak kebuka. Ini bagus juga ya dibor ya, walaupun kita jadi susah, cuma buat ini casing kuat ya. Kalau nggak gampang copot ya, jadinya perkara. Nah, setelah dibuka sepertinya gampang. Setelah dibuka gampang temen-temen. Ukurannya dulu Om Buka. Tempretnya berapa tebal sih nih? Tempretnya itu sekitar 0,4 ya temen-temen ya. Tebel nih, termasuk tebel nih. Nah, kalau lihat casing gininya, ini muat sampai EATX ya teman-teman. Jadi bisa panjang nih sampai sini nih. Nah, ininya radiatornya yang tadi Mimin udah jelasin nih. Kalau yang di samping, yang bawah juga Mimin udah jelasin. Nah, ini yang Mimin bilang nih yang kotak-kotak ini nih. Ini kalau kalian pakai motherboard BTF. Ini kepake kabelnya karena colokannya semua dari belakang sini. Kalau kita bukan BTF, ini dari Atasnya atas. Iya. Apalagi Tom buka? Oh, cooler. Ya, tinggi cooler buat apa? Kalau kalian nggak Air pakai cooler. IO, pakai air cooler, itu bisa sampai 18. Wow. Lumayan dalam. Bukan lumayan, 18 cm cooler Iya tuh gede sih, banget iya. ya. Kayaknya mentok-mentok Note 2 15 Note 2. itu juga ya. Terus kalau VGA muka. Panjang berarti kan Wah, VGA 40 ya ada ya. bisa 45 cm teman-teman. VGA apaan tuh? 40 90 aman sih harusnya. Bukan harus ya. 45 cm itu gede banget Om Buka. Iya. Nah, tolong juga dia di sininya radiator nanti kita coba ya. Habis rakit ya. Radiator kalau kayak Arctic yang tebel-tebel bisa taruh belakang nggak? Kalau dia taruh depan, mentok nggak nanti sama VGA-nya ini? Biasanya masalahnya gitu tuh. Iya. Nah, nanti kita akan kasih lebih jelasnya lagi ya. Terus apa lagi nih Om Buka nih yang perlu dibahas dari si dalamnya? Dalamnya kayaknya udah nggak perlu dibahas-bahas ya. Iya. Nah, sama ini ya teman-teman, ininya juga udah curve. Ngikutin. Iya, biasanya kalau yang mau ngirit ininya kan kotak, tapi kacanya curve. Kalau ini bener-bener ngikutin sama si casing. Nah, sekarang langsung aja yuk kita pasang. Guys. One hit of you is all I need. Baby, I need a fix. All I wanna do is let myself right next to you. I might need a few moments just to touch on you.
Nah, ini dia hasil jadi dari Antec C8 Curve Wood Edition. Nah, coba pendapat dari si Om Buka gimana nih? Nah, sebelum pendapat reviewnya, nah Mimin mau kasih tahu dulu. Kalau kalian pakai radiator tebel kayak ini, Mimin pakai Arctic, dia fan-nya harus di depan ya. Jadi kalian harus copot dulu tuh si apa namanya radiator. Kalau Arctic itu kan kalau kita beli kan radiator sama fan-nya udah kepasang. Kalian copot dulu radiatornya itu, kalian taruh di belakang, fan-nya taruh di depan. Kalau satu set itu dimasukin di depan, maka akan mentok di VGA yang kalau kayak seperti ini VGA-nya panjang biasanya mentok dia. Jadi tergantung kalian harus VGA. pisah, iya. Tergantung VGA juga. Tapi kalau dipisah begini, radiatornya masih muat banyak banget ya. Nih. Iya. Kalian bisa lihat nih, masih cukup jauh nih teman-teman. Ini masih ada sekitar sejempol lah ya. Iya. Cuma radiatornya inget ya, harus taruh di belakang, dipisah. Kalau nggak dipisah, dia pasti kalau kalian pakai VGA gede, mentok nih teman-teman. Nah, terus apa lagi nih Om Buka? Nah, sama ini Mimin rakitnya pakai micro ATX ya, jadi agak lucu. Agak aneh jadinya. Iya, jadi bawa kalian di Kosong. sini agak kosong. Tapi kalau kalian pakai ATX atau EATX, mantep deh, padet. Radiator di atas kalian tenang aja teman-teman. Ini space-nya jauh banget nih, Mimin coba hitung ya. Nih kalau radiatornya kita taruh atas itu bisa sekitar radiator sama fan itu bisa yang berapa senti nih Om Buka? 7 senti. Itu gabungan radiator sama kipas. Kalau kalian mau taruh atas itu bisa sampai tebelnya 7 senti ya. Terus ini fan Mimin pasang yang 140 di belakang. Nah kalau bawah Mimin nggak pasang. Karena apa tuh Om Buka? Karena kayak nggak guna aja sih. Guna Buat modal fan-nya kita belum ada. Iya. Jadi yang bawah kita nggak pasang. Sebenarnya di bawah tuh bisa ya 3 kali 140 atau 3 kali 120 itu maksimalnya bisa. Nah, kalau pakai yang 120 pakai si ininya nih. Si Oh ya. aksesorisnya. Kalau kalian bawah mau pakai fan, nah ini kalian harus pakai bracketnya nih teman-teman. fan 120 wajib Nih. pakai ini. Yang ininya nih, kalau enggak dia nggak ada dudukannya, nggak bisa dibaut kanan kiri. Nah, terus apa lagi nih Om Buka? Nah, sekarang coba kita tempel ininya nih, seciamik apa? Casingnya, tutup casingnya. Nah, itu ya teman-teman, kalau mau ini atasnya harus dibuka dulu. Kalian tinggal begini, terus geser. Nah, jangan lupa di sini ada baut satu. Nah, pasang dulu Om Buka. Sekarang kita ngomong kelebihan dan kekurangan dari casing ini. Nah, menurut kalian casing ini wattnya berapa nih? Om Buka, kalau menurut Om Buka? Di 2 juta kali ya. 2 juta Karena ya, salah. desainnya mahal nih. Salah. Casing ini cuma dijual di 1,8 jutaan. Menurut Mimin, harganya dengan fiturnya, dengan modelnya, ini worth it ya. Walaupun di 1,8an dia nggak dapet fan sama sekali. Iya. Jadi kalian harus beli fan-nya sendiri secara terpisah. Modelnya itu unik banget ya. Ini nih, yang pasti ini terus ininya wood, ya kan. Terus motherboardnya bisa ATX. Ini casingnya cukup besar, airflow-nya itu nggak usah ditanya lagi ya. Kalau kalian fullin fan-nya dengan airflow yang bagus, hasilnya pasti bagus. Terus apa lagi tuh Om Buka? Nah, bagian belakangnya juga udah mesh ya. Panas di dalam itu bisa keluar, ya kan? Atasnya udah mesh, bawahnya juga udah dapet dust filter. Tapi jadi kekurangan juga sih, karena debu gampang masuk nih. Nah, itu kekurangannya. Kalian kalau ruangannya kotor itu mendingan rajin-rajin bersihin deh. Iya, Karena kalau nggak biasanya parah. debunya tuh nempel di sini semua. Nah, sama kekurangannya satu lagi nih Om Buka. Apa tuh? Harddisknya nggak bisa banyak. Iya, 3,5 cuma- inch mentok 1. SSD Tapi kayaknya rata-rata 1. sekarang begitu ya. Casing-casing jarang yang harddisk 3,5 inch itu banyak-banyak. Pakai NVMe semua rata-rata kan sekarang Nah, juga. itu dia. Nah, kalau menurut kalian gimana nih casing dari Amtex C8 Curve Wood ini? Apakah worth it dengan harganya di kisaran 1,8an? Kalian bantu komen ya Di bawah. ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.